Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan perkuliahan pendahuluan fisika inti dengan materi gaya inti, peluruan inti, dan radioaktivitas. Materi kali ini akan disampaikan oleh Tristawati Handayani, Yahya Effendi, Ahmad Jailani Yusri, Hanif Dwi Cahyowibowo, dan Ratih Puspitasari. Gaya inti. Pengertian gaya inti. Gaya inti adalah gaya yang mengikat inti agar tidak cerai-berai. Gaya inti melibatkan gaya antar nukleon dan amat kuat, tetapi jangkauannya amat pendek dan tidak bergantung jenis nukleonnya, yakni sama baik untuk antar proton maupun antar neutron ataupun antar proton dan neutron. Selanjutnya yaitu sifat-sifat dari gaya inti. Sifat yang pertama yaitu gaya inti tidak disebabkan oleh muatan partikel atau bukan merupakan gaya listrik. Yang kedua, gaya harus sangat kuat atau harus jauh lebih besar daripada gaya elektrostatis. Selanjutnya, gaya inti merupakan gaya dekat, artinya gaya ini hanya bekerja jika kedua partikel dalam inti cukup dekat atau berada pada jarak tertentu. Jika gaya inti bekerja juga sampai jarak yang jauh, maka seluruh partikel di jagat raya akan berkumpul menjadi satu, sesuatu yang belum pernah terjadi. Yang keempat, gaya inti tidak bekerja pada jarak yang sangat dekat sekali, karena pada keadaan ini akan berubah menjadi gaya tolak. Jika gaya inti bekerja juga pada jarak yang sangat dekat, maka semua neutron akan menjadi satu. Yang terakhir yaitu gaya inti antar dua partikel tidak tergantung pada jenis partikelnya. Artinya gaya inti terjadi pada proton-proton, proton-neutron, dan neutron-neutron. Selanjutnya yaitu model gaya tukar. Model yang berhasil menjelaskan asal-usul gaya berjangkauan pendek ini adalah model gaya tukar, atau dalam interaksinya, proton dan neutron mengalami proses pertukaran meson di antara mereka. Pertukaran meson diusulkan oleh Yukawa pada tahun 1935 yang dikenal sebagai teori medan meson. Menurut model ini, neutron memancarkan sebuah partikel dan sekaligus menariknya dengan gaya yang sangat kuat. Jika partikel tadi menghampiri proton, ia akan tertarik pula oleh proton dengan suatu gaya yang sangat kuat. Proton kemudian memancarkan sebuah partikel yang dapat diserap oleh neutron. Karena proton dan neutron masing-masing menarik partikel yang dipertukarkan tersebut dengan gaya tarik yang kuat, maka mereka akan saling tarik-menarik. Berikut ini merupakan gambar model gaya tukar nukleon. Jadi radioaktivitas itu sendiri adalah merupakan gejala perubahan yang terjadi pada inti atom yang disertai dengan radiasi berupa gelombang elektromagnetik. Kemudian akibat dari gejala ini itu bisa membuat atau mengubah dari unsur satu menjadi unsur yang lain. Pada peristiwa ini, peristiwa peluruan radioaktivitas itu masih ada sangkut pautannya dengan sebab sebelumnya tentang kestabilan inti. Jadi ketika inti atom itu tidak stabil, itu akan terjadi gejala yang namanya peluruan radioaktivitas. Seperti yang kita tahu bahwasanya inti atom yang stabil itu idealnya adalah proton banding neutron itu sama dengan 1. Misalnya kalau jumlah protonnya 5, berarti neutronnya juga 5. Lalu apa yang terjadi apabila jumlah protonnya lebih banyak ataupun jumlah neutronnya lebih banyak? Yaitu inti atom harus meluruh dengan cara mengeluarkan kelebihannya dan juga mengambil kekurangannya. Lalu peluruan radioaktivitas itu bisa dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu peluruan alfa, beta, dan peluruan gamma. Peluruan alfa, partikel alfa ini biasanya disebut juga dengan inti atom He atau helium, dikarenakan pada saat praktikum partikel alfa ini memiliki nomor atom dan nomor proton yang sama dengan helium, yaitu nomor masanya 4 dan nomor atomnya 2. Biasanya peluruan alfa ini terjadi pada unsur-unsur yang berat yang memiliki nomor atom di atas 83. Peluruan alfa ini bekerja dengan mengurangi
jumlah nomor atom dan juga nomor massa. Jika suatu unsur ini mengalami peluruan alfa, maka unsur tersebut akan membebaskan ataupun mengeluarkan 2 nomor atom dan 4 nomor satuan massa. Selanjutnya ada peluruan beta. Peluruan beta ini bisa dibagi menjadi 2, yaitu peluruan beta negatif atau bisa disebut dengan beta elektron dan juga beta positif atau juga bisa disebut juga dengan beta positron. Perbedaan dari beta elektron dan positron ini bisa dilihat dari unsur. Ketika suatu unsur memiliki lebih banyak neutron, itu dikatakan beta elektron atau beta negatif. Lalu apabila suatu unsur memiliki jumlah neutron yang lebih sedikit, itu dinamakan dengan beta positron atau beta positif. Peluruhan beta elektron ini akan mengubah suatu unsur menjadi unsur yang lain dengan nomor atom bertambah 1 dan tetapi nomor massanya tetap. Kebalikan dengan elektron, beta positif atau beta positron ini mengubah suatu unsur menjadi unsur yang baru, tetapi nomor atomnya berkurang 1 tetapi nomor massanya tetap. Selanjutnya adalah peluruhan gamma. Biasanya peluruhan gamma ini terjadi pada suatu unsur dengan energi yang terlalu besar. Lalu dikarenakan energi tersebut terlalu besar, maka energi tersebut akan memancarkan yang namanya sinar gamma. Pada peluruan gamma ini tidak menghasilkan unsur baru dan juga tidak menghilangkan unsur lamanya. Jadi baik sebelum dan sesudah peluruhan, unsur tersebut tetap sama. Ditambah juga nomor atom dan nomor massanya juga sama. Kestabilan inti. Inti merupakan bagian yang sangat kecil dari atom, tetapi mengandung sebagian besar massa atom. Di dalam inti, ada inti stabil dan ada pula inti yang tidak stabil. Suatu inti bisa dikatakan stabil apabila inti tersebut tidak dapat meluruh atau berubah secara spontan. Kestabilan di sini memiliki arti, yaitu kemampuan inti meluruh dengan jenis peluruan tertentu. Sebagai contoh, suatu inti tidak dapat meluruh secara spontan dengan hanya mengemisikan B- dan B+. Nah, agar peluruan itu terjadi, maka diberikan suatu energi, sehingga pada inti tersebut dapat mempunyai kestabilan B. Suatu energi yang terkait dengan kestabilan inti adalah energi pengikat inti. Selain itu, kestabilan inti dapat juga dikaitkan dengan memperhatikan massa total inti mula-mula dengan massa total inti hasil. Ada pula beberapa faktor kestabilan inti. Yang pertama, semua inti yang mempunyai proton 84 atau lebih termasuk inti yang tidak stabil. Kedua, aturan ganjil genap. Jika suatu inti memiliki jumlah neutron dan proton genap, itu akan lebih stabil daripada inti yang mempunyai jumlah neutron dan proton ganjil. Ketiga, bilangan sakti atau magic number. Nukleida dengan neutron dan proton sebanyak bilangan sakti biasanya lebih stabil terhadap reaksi inti dan peluruan radioaktif. Bilangan sakti untuk neutron ada 2, 8, 20, 28, 50, 82, dan 126. Sedangkan bilangan sakti untuk proton ada 2, 8, 20, 28, 50, dan 82. Yang terakhir, kestabilan inti dikaitkan dengan perbandingan antara neutron dan proton, yaitu N/P sama dengan 1. Isotop. Isotop adalah inti-inti atom dengan nomor atom yang sama, namun nomor massa yang berbeda. Sebagai contoh, hidrogen memiliki 3 isotop. Hidrogen biasa, nomor atomnya 1 dan nomor massa 1. Deuterium, nomor atom 1, nomor massanya 2. Dan isotop radioaktif tritium, nomor atomnya 1, namun nomor massanya 3. Ketiganya ini memiliki nomor atom yang sama, namun nomor massa yang berbeda. Kemudian pemanfaatan radioisotop atau isotop yang tidak stabil. Yang pertama yaitu penggunaan radioisotop sebagai perunut atau pencari jejak. Manfaat yang kedua yaitu sebagai pengobatan.
membunuh sel kanker dengan radioterapi. Selanjutnya pada bidang industri, sebagai pengatur ketebalan kertas menggunakan radiasi sinar beta. Dan yang terakhir yaitu penentuan umur dengan radioaktif menggunakan pemancaran sinar beta. Aktivitas zat radioaktif. Aktivitas zat radioaktif merupakan laju peluruhan inti radioaktif. Semakin besar aktivitas, semakin banyak inti yang meluruh per satuan waktu, di mana aktivitas merupakan perubahan jumlah atau pengurangan inti radioaktif yang meluruh setiap satuan waktu. Ketika sampel meluruh, jumlah intinya berkurang sebanyak N. Besarnya aktivitas zat radioaktif ditentukan oleh konstanta peluruhan yang menyatakan laju peluruhan tiap detik dan waktu paruh. Secara matematis dapat dinyatakan sebagai berikut. Dengan keterangan NT jumlah zat akhir, N0 jumlah zat awal, AT keaktifan akhir, A0 keaktifan awal, T adalah waktu, T1/2 atau T setengah adalah waktu paruh, E bilangan natural, dan lambda adalah konstanta laju peluruhan. Umur rata-rata. Umur inti atom tertentu yang berdisintegrasi adalah antara 0 sampai dengan tak hingga. Oleh karena itu, pengertian umur sebagai periode waktu sejak lahir sampai mati atau habis itu tidak relevan. Untuk itu, diperkenalkan pengertian waktu rata yang didefinisikan sebagai berikut. Perlu diingat bahwa umur paruh nuklide radioaktif itu tidak sama dengan umur rata-rata T. Umur rata-rata suatu nuklide sama dengan kebalikan peluang untuk meluruh per satuan waktu.